Oke, halo adik-adik, ketemu lagi sama Pak Adi. Kali ini kita akan belajar IPA, materi IPA kelas 4 SD. Materinya adalah sumber energi. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, apa itu sumber energi? Jadi energi atau sumber energi itu diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi memungkinkan suatu kegiatan dengan menggunakan energi. Nah, energi ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan sumbernya. Jadi sumber energi ada 3. Jadi yang pertama itu ada yang dapat diperbaharui, yang kedua tidak dapat diperbaharui, yang ketiga itu adalah energi alternatif. Nah, kita bahas dulu sumber energi yang pertama. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, di sini energi yang dapat diperbaharui. Jadi dapat dimanfaatkan bebas, jadi tersedia sangat banyak, jumlahnya tak terbatas. Nah, dapat digunakan secara terus-menerus karena tidak habis-habis. Nah, contoh yang pertama, energi yang dapat diperbaharui ini adalah angin. Nah, angin ini pemanfaatannya contohnya dari zaman dahulu energi angin ini bisa digunakan untuk menggerakkan perahu. Jadi kalian kalau mau keliling dunia menggunakan perahu itu cukup menggunakan energi angin saja. Yang kedua, menjalankan penggilingan jagung. Ini biasanya di perkebunan ya. Jadi ada di perkebunan energi angin itu dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin penggiling jagung. Atau yang ketiga adalah irigasi sawah, pengairan. Memindahkan air dari sungai atau danau menuju ke perkebunan atau persawahan. Nah, yang terakhir ini adalah energi angin digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, di sini contohnya adalah kincir angin. Nah, alat digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik itu disebut dengan aerogenerator. Jadi aerogenerator ini adalah tiang tinggi memiliki baling-baling dan di dalamnya itu ada aerogeneratornya. Jadi ketika angin meniup baling-balingnya, baling-balingnya berputar akan mengubah energi anginnya tadi menjadi energi listrik. Jadi semakin banyak aerogenerator yang digunakan, maka semakin banyak energi listrik yang akan dihasilkan. Nah, biasanya di mana dipasang? Di lapangan terbuka yang luas yang anginnya kencang. Jadi daerah-daerah atau negara yang biasanya menggunakan aerogenerator sebagai pembangkit listrik itu misalnya adalah Belanda. Ya. Oke, yang kedua, itu ada energi matahari. Jadi matahari merupakan energi terbesar yang ada di muka bumi kita. Jadi yang dimanfaatkan energi apanya? Yang pertama adalah energi panasnya, yang kedua adalah energi cahayanya. Jadi pemanfaatan energi matahari itu biasanya yang pertama pada tumbuhan digunakan untuk fotosintesis. Kalau kita biasanya pagi sampai sore itu sebagai penerangan. Jadi bumi itu bisa terang kalau ada matahari. Nah, yang ketiga itu digunakan sebagai penghasil energi listrik. Gimana caranya? Nah, sekarang udah ada alat penghasil listrik dari energi matahari. Itu disebut dengan panel surya. Apa itu panel surya? Jadi panel surya adalah lembaran silikon yang bisa menangkap paparan cahaya matahari sehingga akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik inilah yang dialirkan ke rumah-rumah untuk menghasilkan energi listrik biar bisa menjalankan alat-alat yang berbasis listrik di rumah kalian. Oke. Nah, yang ketiga itu ada air. Jadi energi yang bisa diperbaharui yang ketiga itu adalah air. Untuk memperoleh energi air biasanya dimanfaatkan kincir air. Jadi air ini untuk diambil energinya menggunakan kincir air. Nah, kincir air ini akan digerakkan oleh air sehingga akan berputar. Nah, energi yang dihasilkan dari kincir air ini bisa digunakan untuk beberapa alat, misalkan penumbuk padi atau mengairi sawah dan juga generator listrik. Nah, kita masuk ke generator listriknya. Coba perhatikan gambar. Gambar ini adalah gambar generator listrik. Jadi aliran sungai ini memutar kincir air ini sehingga kincirnya berputar dan mengakibatkan generatornya bergerak atau berputar. Nah, generator listrik ini biasanya digunakan di PLTA. Apa itu PLTA? PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi air atau aliran air dimanfaatkan atau dibendung dan dialirkan dengan deras melalui satu aliran sehingga menggerakkan kincir air ini ya. Oke, ini adalah kincir air.
Oke, kita masuk ke energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, biasanya ciri-cirinya apa? Jumlahnya terbatas. Yang kedua, tidak dapat diperbaharui sehingga akan habis suatu saat nanti. Nah, contohnya yang pertama, ini adalah minyak bumi. Minyak bumi ini adalah minyak yang nanti akan habis suatu saat nanti. Ya, jadi contoh di sini ada gambar tambang minyak. Jadi tambang minyak ini akan mengebor ke dalam bumi, mengambil minyak bumi yang ada di dalamnya. Jadi pemanfaatan minyak bumi contohnya adalah sebagai penggerak mesin bermotor seperti kendaraan ataupun kompor dapur. Jadi minyak bumi itu contohnya adalah gas LPG misalkan ya. Nah, berikutnya di sini ada tambang minyak bumi. Nah, tambang minyak bumi ini ada banyak jenisnya ya. Ada tambang batu bara, ada tambang minyak bumi, itu bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui. Nah, yang berikutnya ini nih. Nah, yang kedua itu adalah batu bara. Adalah fosil makhluk hidup yang tertanam jutaan tahun. Untuk memperoleh batu bara, kalian harus melakukan proses penambangan. Nah, apakah batu bara akan ada terus? Tidak. Sehingga ketika kalian ambil secara terus-menerus, pasti akan habis. Sudah? Nah, energi batu bara ini bisa digunakan untuk menggerakkan mesin yang berbasis panas. Jadi batu baranya ini akan dibakar. Panas batu bara ini akan digunakan untuk menggerakkan mesin. Contohnya, kereta api uap. Jadi kereta api uap itu dulunya menggunakan batu bara sebagai alat penggeraknya. Contoh yang kedua itu adalah PLTU. Jadi pembangkit listrik tenaga uap. Nah, PLTU ini menggunakan batu bara untuk menghasilkan tekanan uap sehingga bisa menghasilkan listrik. Oke. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu adalah mineral alam. Nah, ini adalah salah satu jenis tambang juga. Jadi mineral alam merupakan batuan penghasil radiasi. Contohnya seperti ini nih, uranium. Nah, ini adalah batu yang menghasilkan uranium. Gimana caranya? Batu ini kalian akan tambang, kalian dapatkan di kedalaman tertentu sehingga nanti akan diolah menjadi uranium. Uranium ini akan menghasilkan radiasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Nah, energi nuklir ini hanya bisa dibuat di pabrik energi nuklir. Gimana bentuk pabriknya? Ini nih. Jadi ada cerobong besar. Ini digunakan untuk mengubah batu yang tadinya ini dijadikan uranium lalu diubah ke energi nuklir. Nah, energi nuklir inilah yang nanti dapat diubah ke banyak jenis energi lainnya seperti energi listrik dan energi bahan bakar. Oke. Nah, berikutnya ini adalah yang ketiga, energi alternatif atau energi yang terakhir. Nah, energi alternatif ini adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi yang mudah habis. Contohnya tadi apa? Contohnya adalah batu bara, itu kan mudah habis. Atau gas LPG, itu mudah habis. Jadi, suatu saat nanti itu akan habis sehingga kalian memerlukan energi alternatif untuk menggantinya. Nah, di sini ada energi alternatif, contohnya adalah biogas. Nah, jadi mekanisme kerja biogas itu adalah ternak itu akan menghasilkan kotoran. Kotoran ini akan ditampung ke dalam tabung sehingga akan mengalami fermentasi atau menghasilkan menjadi pembusukan. Nah, selama proses pembusukan itu akan dihasilkan gas. Gasnya itu contohnya adalah gas metana misalkan. Gas metana ini bisa terbakar sehingga ketika sudah dihasilkan gas metana maka akan dialirkan melalui tabung menuju ke kompor-kompor dapur kalian misalkan. Nah, ketika kalian sudah kehabisan gas LPG atau gas penghasil pembakaran minyak tanah misalkan, kalian bisa menggunakan gas metana ini untuk melakukan proses pemanasan atau pembakaran di dapur kalian. Nah, contohnya di sini ini gambarnya. Nah, bisa dipahami ya, dari kotoran ternak ditampung, mengalami fermentasi, menghasilkan gas metana. Gas metana ini dialirkan menuju ke dapur sebagai bahan bakar perapian sehingga kalian bisa memasak atau melakukan aktivitas lainnya yang menggunakan energi api. Oke. Ya, Pak rasa sekian dulu materi untuk sumber energi kali ini. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau tidak bisa mengerti, putar lagi. Oke. Nah, terima kasih sudah mengunjungi video Pak Adi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, Pak tunggu komentarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.